Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjut ya untuk pembahasan modul IPA kelas 9 semester genap. Ini kita masuk ke dalam bab 9 ya, Kapita Selecta yang keempat. Oke, untuk nomor 1 ini adalah soal tentang besaran dan satuan ya di sini. Nah, pada tabel itu sudah tertulis ya besaran turunan. Ini ada kecepatan, kemudian ada gaya, ada massa jenis dan volume. Kemudian memiliki satuan untuk kecepatan tuh meter per sekon kuadrat. Nah, ini keliru ya, ini salah. Harusnya kecepatan itu memiliki satuannya itu meter per sekon ya, karena kecepatan itu turunan dari pembagian jarak dengan waktu ya. Jadi jarak satuannya meter, kemudian waktu itu satuannya sekon. Kemudian yang kedua di sini ada besaran turunan gaya. Nah, kalau gaya ini adalah F ya. Nah, F itu M kali A ya, massa kali percepatan gitu. Dimana massa itu satuan kilo, kemudian percepatan itu satuan meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ini adalah yang kedua itu gaya satuannya kilogram meter sekon kuadrat, ini betul ya. Kemudian untuk massa jenis Rho ya. Nah, Rho ini adalah massa per volume. Dimana massa satuannya kilo dan volume satuannya meter kubik. Nah, ini juga benar. Volume ini satuannya meter kuadrat, ini salah ya. Kalau meter kuadrat ini satuannya luas. Kalau volume itu satuannya meter kubik. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Oke, untuk selanjutnya di sini ada soal ini tentang hukum Archimedes ya. Ini bisa dilihat ada volume air ya. Kemudian besarnya adalah 80 cm3. Kemudian air tersebut dimasuki sebuah batu, ternyata volumenya naik menjadi 100 cm3. Nah, berarti di sini mengalami kenaikan ya. Otomatis volume batunya adalah ya selisih gitu. Jadi volume batu ini nanti selisih 100 dikurang 80, berarti ini 20. Nah, berarti jawabannya adalah B. Oke, untuk nomor 3 di sini ada dua buah gambar ya. Ini dua-duanya besi ya. Ini besi A dan besi B. Kalau kita lihat ukuran besi A dan besi B itu ternyata kalau ukuran itu hubungannya dengan volume ya. Volume besi A itu dia lebih kecil dari volume besi B. Nah, kemudian jikalau massa besi A sama dengan massa besi B, berarti ada satu lagi variabel massa jenis yang tentunya nanti berbeda ya. Walaupun massanya sama, volumenya beda ya, maka nanti massa jenisnya bakal beda. Apa hubungan massa jenis dengan massa dan volume? Tadi sudah dijelaskan di nomor 1 ya, bahwa massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Nah, massa jenis dengan volume di sini berbanding terbalik. Artinya, kalau massa jenis lebih besar, berarti volume lebih kecil, ya. Nah, tadi diketahui ya, volume A itu lebih kecil dari volume B. Berarti secara otomatis massa jenis dari A itu pasti lebih besar dari massa jenis B, dengan asumsi massanya adalah sama. Massa jenis A lebih besar dari massa jenis B. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kemudian nomor 4. Nah, ini nomor 4. Ini ada satu tabel ya, di mana tabel ini menjelaskan volume ya, massa jenis massa itu pada saat terjadi pemanasan pada sebatang logam. Nah, jadi kalau
pemanasan itu artinya suhunya dinaikkan. Jadi suhu naik. Nah, kalau suhu dinaikkan, maka setiap benda itu akan mengalami pemuaian. Gitu. Nah, kalau pemuaian itu artinya volumenya bertambah. Sekali lagi, jadi kalau sebuah benda dipanaskan atau suhunya dinaikkan, maka si benda tersebut akan mengalami pertambahan volume. Jadi opsi A, opsi C, ini kemungkinan dia benar. Kalau massa berubah tidak? Kalau massa itu akan tetap. Ya, kalau massanya tetap. Berarti jawabannya adalah A. Baik, kemudian nomor 5. Pada saat berubah wujud, suhu zat tersebut, berubah wujud itu suhu zat ya bisa dua kemungkinan kan. Bisa naik ya bisa turun. Contoh lah, misalkan ketika dari padat itu berubah menjadi cair. Misalkan contoh nih, padat menjadi cair. Berubah wujud kan, yang disebut dengan mencair. Ya, pada saat mencair berarti si zat tersebut itu akan menyerap kalor. Kalau menyerap kalor berarti suhunya sistem akan naik. Tapi persoalannya akan berbeda kan kalau seandainya dari cair ke padat. Nah, kalau cair ke padat dia akan melepaskan kalor. Ya. Jadi dua kemungkinan ya, mungkin naik, mungkin turun. Melepas atau menyerap kalor itu tergantung dari kenaikan suhu atau penurunan suhu. Oke, nah sekarang nomor 6. Seorang anak sedang mengendarai sepeda. Nah, kapan anak tersebut melakukan gerak-gerak beraturan? Nah, gerak-gerak beraturan itu berarti tidak terjadi peristiwa perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya konstan. Nah, kalau seorang anak naik sepeda, kecepatan konstan itu pada saat berjalan pada jalan yang lurus dan rata, ya. Jadi ini dalam istilah gerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya tetap atau konstan gitu ya. Baik, nomor 7. Nah, nomor 7 di sini ada sebuah gambar nih, A sampai D itu gambar ya. Yang ditanya adalah balok yang mengalami resultan gaya. Apa itu resultan? Nah, resultan itu adalah sigma atau ini penjumlahan gaya atau gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ingat, gaya yang searah dijumlah, kalau yang berlawanan nanti mungkin dicari selisihnya. Nah, contoh yang A nih, perhitungan resultan gaya atau sigma F ini adalah selisih gaya yang ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi coba lihat yang A. Ke arah kanannya adalah 5 dengan 20. Jadi kalau kita jumlah jadi 25. Nah, ke kirinya 10, berarti cari selisihnya. Oke, jadi 25 kurang 10 berarti 15. Gitu ya. Kalau yang B berarti yang ke kanan 10 dengan 20 berarti 30. Nanti selisih yang kiri berarti 5. Berarti ini 25. Yang C, yang ke kiri 5 dengan 20, jadi 25. Dikurangi yang kanan berarti 10. Berarti ini 15. Yang D, yang kiri ini 5 dengan 20, berarti 25. Dikurangi yang kanan 10. Berarti 15. Nah, pertanyaannya adalah resultan gaya terbesar. Nah, berarti yang 25. Jadi jawabannya adalah B. Baik, oke, selanjutnya grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu berarti kalau seperti ini berarti kecepatannya tentunya berubah ya. Berubah, kenapa? Karena di sini ada percepatan ya. Nah, kalau di sini lebih spesifik karena A ini adalah percepatan kurang dari 0, berarti ini bisa disebut perlambatan. Jadi ada perlambatan, ada percepatan. Perlambatan. Nah, jadi kalau perlambatan berarti
si kecepatannya menurun. Berarti carilah grafik yang menurun. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Jadi ini A-nya kurang dari 0. Nah, kalau ini tidak ada A, jadi A-nya ini sama dengan 0 karena kecepatannya konstan. Jadi kalau untuk kasus yang B mah orang menyebutnya GLB. Nah, kalau yang ini berarti masuk GLBB. Kenapa? Karena terjadi perubahan kecepatan dan percepatannya turun, berarti dia diperlambat. Nah, kalau yang ini terbalik. Jadi ini GLBB sama ya, terjadi perubahan kecepatan, tapi kecepatannya semakin naik, maka A-nya lebih besar dari 0 atau dipercepat. Oke. Nah, kemudian nomor 9. Nah, ini kalau untuk nomor 9, ini kita menggunakan rumusan hukum Pascal, di mana dalam hukum Pascal di sini ada perbandingan tekanan yang sama ya, di mana tekanan itu adalah gaya per satuan luas ya. Nah, jadi nanti bisa ditulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau ini kalau A1 berarti A, luas penampangnya ya. Kalau A2 berarti B. Nah, berarti tinggal dimasukin. Nah, luas penampang A-nya itu adalah 5. Nah, ini 5, gayanya adalah 25 ya. Kemudian F2-nya ini dihitung, kemudian A2-nya adalah 20. Berarti ini 25 dibagi 5 itu adalah 5. Jadi nanti tinggal 5 sama dengan F2 per 20. Maka F2-nya tinggal dikali silang ya. 5 dikali 20, berarti itu nilainya adalah 100. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk nomor 10 di sini adalah soal tentang energi ya. Nah, energi yang digunakan untuk membunyikan bel listrik. Nah, bel listrik itu berbunyi karena ada energi listrik, gitu ya. Oke, kemudian yang ke-11. Nah, untuk nomor 11 di sini adalah soal tentang sebuah jungkat-jungkit ya, panjangnya 8 meter. Kalau digambarkan panjang 8 meter, ini 8 meter, kemudian duduk ya, 2 orang anak, si Ogah. Nah, di sini si Ogah duduk dengan 30 kilo ya. Kemudian di sini duduk si Cuplis ya, dengan 40 kilo. Nah, si Ogah ini duduk 4 meter dari poros tengah. Jadi anggap ini porosnya di sini. Nah, ini 4 meter ya, ini porosnya ya. Ini 4 meter. Kemudian kalau si Cuplis itu supaya dapat mengimbangi, berarti dia duduk berapa di sini? Ini anggap saja X ya. Ini semua tinggal dikali silang ya. 30 dikali 4 sama dengan X dikali 40. Nah, berarti ini 30 kali 4 itu 120. Nanti tinggal dibagi 40. Nah, berarti ini dicoret nolnya, 12 bagi 4 berarti 3 meter. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kemudian nomor 12. Nah, untuk nomor 12 ini pegas ya, yang memiliki periode yang sama. Harus diingat ya, bahwa periode ini adalah waktu. Jadi waktu untuk gitu ya, untuk satu kali getaran. Jadi untuk satu kali getaran itu berapa waktunya? Nah, ini kan 12 getaran ya. 12 getaran, di sini waktunya 6 sekon. Berarti kalau satu getaran berapa sekon? Ya, berarti tinggal dibagi 12. Berarti ini 6 per 12. Berarti ini 0,5. Kalau yang ini juga sama ya. 12 dibagi 6, berarti ini 2. Kalau yang ini 7 dibagi 14, berarti 0,5. Nah, kalau yang ini 5 dibagi 20, berarti 1 per 4, berarti 0,25. Pertanyaannya adalah mana yang memiliki periode sama. Berarti yang 1 dan yang 3. Oke.
Kemudian, nah ini nomor 13. Nomor 13 di sini ada sebuah gelombang, ini masuk ke dalam gelombang transversal. Itu memiliki periodenya adalah 0,2 sekon. Berarti ini T-nya ya. Yang ditanya berapa cepat rambat. Nah, di sini kita lihat. Kalian harus mencari dulu yang namanya lambda. Nah, kalau lambda itu adalah satu gelombang berapa panjangnya. Berarti dari titik sini ke sini ya. Berarti ini 8 meter gitu ya. Nah, yang ditanya cepat rambat. Berarti ini yang V yang ditanya. V adalah lambda dibagi T. Jadi panjang gelombang, panjang satu gelombang berarti 8 per 0,2. Berarti 8 dibagi 0,2, 8 bagi 2 4 ya. 4 dikali 10 berarti 40. Nah, ini satuannya meter per sekon. Jawabannya itu ya. Baik, untuk nomor 14 di sini sebuah sumber bunyi memiliki nada yang tinggi. Nah, nada tinggi dapat diubah menjadi nada rendah dengan cara, nah, nada itu berbanding lurus dengan nada itu berbanding terbalik dengan frekuensi gitu ya. Jadi kalau nadanya semakin tinggi, kalau nada semakin tinggi maka frekuensi semakin rendah. Jadi kalau nada semakin rendah berarti frekuensi dipertinggi. Nah, ini jadi jawabannya adalah D. Oke, kemudian di sini ada sebuah gambar pembiasan ya pada lensa cembung. Nah, kita lihat di sini. Ini lensa cembung, kemudian diletakkan benda beradab antara fokus dengan titik pusat ya di sini. Bagaimana bayangannya? Nah, ini bayangannya adalah maya ya, kemudian tegak, kemudian diperbesar. Jadi jawabannya A. Kemudian untuk nomor 16 ya, ini di siang hari yang terik banyak orang menggunakan kacamata hitam. Nah, untuk menghindari ya pancaran sinar ultraviolet. Nah, ini D jawabannya. Kemudian untuk 17. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Nah, pertanyaannya adalah sifat dari muatan listrik yang benar. Nah, kita cek satu-satu. Muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak. Nah, ini benar. Benda bermuatan positif bila jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Ini salah ya. Jadi kalau benda bermuatan positif itu yang banyak protonnya gitu. Kemudian yang 3, muatan listrik yang tidak sejenis tarik-menarik, ini juga benar. Kemudian benda bermuatan negatif jika jumlah proton, nah ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke. Kemudian untuk nomor 18 ya, di sini ada sebuah rangkaian. Ini disuruh untuk mencari arus listrik ya. Ini kita harus membuat dulu hambatan pengganti. Kita mulai dari sini. Ini 6 ini disusun secara paralel. Berarti 1/6 tambah 1/6. Berarti ini 2/6. Kalau kita balik ini jadi 6/2. Berarti ini 3 ohm. Nah, jadi yang 6 ohm ini secara paralel kita ganti menjadi 3 ohm. Kemudian ini juga sama ya. Ini paralel, kita buat hambatan pengganti. Berarti 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Ini kita bikin samakan penyebut menjadi 12. Berarti ini 6, ini 4. Nah, ini ditambah 3. Ini jumlah itu adalah 13/12. Kita balik kembali, berarti 12/13. Nah, jadi ini kita ganti jadi 12/13, kemudian ini jadi 3, ini jadi 5. Nah, berarti ada 3 hambatan, tentunya ini jadi susunan seri. Berarti R totalnya ya, R totalnya berarti tinggal dijumlah karena dia seri. 3 ditambah 12/13, ini ditambah 5. Ya. Jadi ini 8 tambah 12/13. Oke, berarti ini hasilnya adalah 109 mungkin ya per 12. Ini R total ya. Jadi ini R total itu berarti hambatan pengganti ya, hambatan penggantinya.
Nah, sampai sini kita belum beres. Ada satu lagi yang harus dihitung, yaitu adalah mencari arus. Nah, kalau mencari arus berarti tinggal tegangan dibagi R. Nah, R-nya gunakan tadi R yang pengganti, ya. Jadi Pi-nya adalah 24, berarti ini 24 nanti dibagi 109 per 12. Maka ini menjadi 24 dikali 12, ini dibagi 109. Sehingga hasilnya berarti menjadi 288 gitu ya, dibagi 109. Maka hasilnya adalah 2,69 ampere. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Kemudian nomor 19, di sini ada sebuah lampu ya, yang hambatannya adalah 50 ohm, berarti ini R gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan tegangan V 100 watt dan dinyalakan selama 10 menit, berarti ini T. Nah, pertanyaannya berapa besarnya energi? Nah, energi listrik. Nah, energi listrik itu rumusannya adalah V ya. V kali I kali T. Nah, berhubung I-nya tidak ada, kita ganti jadi Pi per R. Jadi nanti hasilnya adalah Pi kuadrat ini dibagi R. Seperti itu. Dikali T. Ya. Nah, dikali T berarti Pi kuadrat, berarti Pi-nya dapat berapa tadi? 100 pangkat 2 ya, berarti itu jadi 10.000. Kemudian dibagi R, R-nya 50, kemudian dikali TT-nya 10 menit, cuman ini dikalikan 60 karena dirubah ke detik. Ini 10.000 dibagi 5, berarti ini coret nolnya, jadi tinggal 1000 dibagi 5, 250 kali 10, kemudian dikali 60, berarti jawabannya adalah 120.000 joule. Nah, jadi jawabannya C. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 20. Nah, ini di bawah ini dituliskan data beberapa data listrik ya. Manakah alat yang bekerja pada daya yang paling besar? Gitu. Kalau daya itu rumusannya adalah Pi kuadrat dibagi R. Jadi ini kita hitung satu-satu ya. Berarti ini 120 kuadrat nanti dibagi 10 gitu ya. Jadi ini 120 kuadrat, ini kita kuadratin dibagi 10. Nanti hasilnya adalah 14 misalkan ya, 40. Yang ini sama ya, 110 kuadrat nanti dibagi 20. Nah, ini hasilnya adalah 605. Kemudian yang C juga sama ya, 220 nanti dikuadratkan dibagi 20. Hasilnya adalah 2420 ya. Kemudian yang D juga sama ya, 220 dikuadratkan nanti dibagi 40. Nah, hasilnya 1210. Nah, yang ditanya adalah daya yang paling besar. Nah, daya yang besar berarti adalah setrika listrik ya. Oke, kemudian yang 21. Nah, ini 21 pertanyaannya adalah di manakah letak kutub utara dan kutub selatan magnet bumi? Nah, kutub utara magnet bumi itu di sekitar kutub selatan bumi. Dan kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi. Nah, ini jawabannya adalah A. Kemudian, prinsip kerja dinamo atau generator. Nah, ini magnet berputar di sekitar kumparan. Jadi yang digerakkannya itu magnet. Jadi kumparannya diam. Oke, kemudian yang 23 susunan planet dalam tata surya: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Jadi jawabannya D. Kemudian bumi berputar pada porosnya disebut rotasi. Nah, akibat dari rotasi adalah adanya siang dan malam. Oke.
Kemudian 25. Nah, ini 25 gambar 4 kedudukan bulan terhadap bumi ya. Pada saat gerhana matahari, ini gerhana matahari itu matahari, bulan dan bumi. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, kemudian yang berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup. Nah, ini ciri makhluk hidup. Di sini ayam ya, makhluk hidupnya. Ayam membutuhkan CO2, kemudian dia melepaskan O2. Jadi, artinya ayam tersebut, ayam membutuhkan O2, kemudian melepaskan CO2 ya. Makhluk hidup itu membutuhkan O2, melepaskan CO2. Makhluk hidup di sini adalah hewan. Nah, artinya hewan ini melaksanakan atau melakukan respirasi ya. Kemudian di sini juga ada biji ya yang tumbuh ya. Berarti itu artinya tumbuh ya. Berarti respirasi dan tumbuh. Kemudian untuk nomor 27, perhatikan jenis-jenis tanaman berikut yang masuk ke dalam Gramineae ya. Berarti ini adalah padi-padian ya. Ada padi, kemudian ada rumput, kemudian ada jagung, kemudian ada juga gandum. Nah, jawabannya adalah 1, 4, 6, 10 gitu. Kemudian untuk nomor 28, pada proses fotosintesis dari udara bebas, tumbuhan mengambil gas CO2 ya. Kalau hewan atau manusia melakukan respirasi menyerap oksigen, mengeluarkan CO2. Nah, kalau dalam tumbuhan mengalami fotosintesis, menyerap CO, kemudian mengeluarkan oksigen. Kebalikannya ya. Kalau nomor 29 di sini bagian sel tumbuhan yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel dan pembawa zat warna. Nah, ini adalah inti sel ya. Inti sel dan plastida. Nah, jadi inti sel itu sebagai ini ya, mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, kalau plastida itu berarti dia sebagai pembawa zat warna. Kemudian nomor 30, fungsi jaringan pembuluh kayu di sini adalah mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Jadi jawabannya A. Untuk 31, hubungan yang sesuai antara pengeluaran zat yang dikeluarkan. Nah, di sini hati mengeluarkan sisa metabolisme, ini salah ya. Ginjal ini mengeluarkan urin, nah ini yang benar ya. Kulit mengeluarkan karbon dioksida, salah. Paru-paru oksigen juga salah. Jadi jawabannya adalah B. Kalau kulit itu mengeluarkan keringat ya. Kalau paru-paru dia mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian 32, apabila urin seorang mengandung kadar gula, orang tersebut kekurangan hormon insulin. Kenapa mengandung kadar gula? Karena ada glukosa yang terbuang ya, yang dalam urin gitu. Sedangkan glukosa itu harusnya disimpan sebagai cadangan makanan atau orang yang menyebutnya glikogen. Nah, tetapi ketika merubah glukosa menjadi glikogen, itu butuh hormon yang namanya insulin. Nah, jadi kalau insulinnya kurang, maka tidak bisa merubah lebih maksimal ya dari glukosa menjadi glikogen, sehingga menyebabkan si glukosa ini akan terbuang ya, atau dikandung sama urin gitu. Kemudian untuk nomor 33, pada sistem peredaran darah kecil manusia, setelah dari jantung, darah akan menuju ke paru-paru ya. Oke. Kemudian untuk nomor 34, di sini ada gambar ya, kelainan pada tulang punggung. Nah, ini berbentuk S ya. Nah, kalau S itu namanya skoliosis. Huruf S gitu ya, si tulang belakangnya itu. Kemudian untuk 35, proses inspirasi ekspirasi yang benar adalah pada saat ini tulang rusuk terangkat, kemudian diafragma melengkung, rongga dada membesar, maka udara akan masuk. Nah, ini jawabannya A.
Kemudian untuk 36, fungsi dari saraf motorik adalah membawa perintah menuju otot. Kemudian untuk 37, fungsi alveolus. Alveolus itu adalah pertukaran ya, tempat pertukarannya antara CO2 dan O2. Kemudian untuk 38, perilaku rayap yang selalu memakan kembali bagian kulit belakang yang terkelupas. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan flagellata yang dapat membantu pencernaan. Berarti ini jawabannya B. Nah, kemudian untuk 39 di sini ada paruh burung ya. Pemakan biji. Nah, kalau pemakan biji jelas yang A. Kalau ini pemakan ikan, kalau ini pemakan daging, kalau ini pemakan madu ya. Nah, jadi dengan paruh yang panjang gitu, seperti selang mungkin ya. Kemudian nomor 40, organ perkembangbiakan ikan betina adalah perkembangbiakan ikan betina. Nah, ini ada ovarium, kemudian ada oviduk. Nah, ada juga yang lubang urogenital. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal selanjutnya, embrio ya pada hewan mamalia dapat tumbuh dan berkembang karena mendapatkan makanan dari darah induknya. Itu melalui tali pusat dan plasenta ya. Kemudian nomor 42, perhatikan data yang merupakan contoh perkembangan. Nah, kalau perkembangan yang paling memungkinkan di sini adalah jawabannya yang 3 ya, tumbuhan tunas ya. Kemudian akar tanaman bertambah panjang, kemudian daun jagung bertambah lebar ya. Oke, jadi jawabannya adalah 3, 4 dan 5. Oke. Kemudian nomor 43, kelompok hewan yang tingkat reproduksinya rendah. Rendah itu artinya agak sulit atau jarang mungkin ya, atau panjang ketika dia memiliki keturunan. Di sini ada gajah, kemudian ada badak dan paus biru, berarti B. Nomor 44, di sini perbedaan antara generatif dan vegetatif ya. Yang pertama, yang A melalui peleburan gamet, ini salah ya. Ini ciri dari generatif. Melibatkan satu induk, ini benar. Melalui peleburan sel kelamin juga ini salah. Ini salah ya. Jadi sudah jawabannya berarti B. Kalau yang generatif baru ada peleburan ya, sel kelamin jantan dan betina. 45, ikan dan katak melakukan fertilasi eksternal sebab pembuahannya dilakukan di luar tubuh induk. Nah, berarti itu ada di dalam air, berarti B. Kemudian yang 46, urutan alat perkembangbiakan pada tikus, berarti ada testis, ada vas deferens dan penis, berarti ini B. 47, contoh zat aditif pada makanan yang menguntungkan kesehatan. Contoh aditif pada makanan yang menguntungkan. Kalau yang menguntungkan berarti dia yodium. Jadi ini yodium ini ditambahkan pada garam ya. Ini untuk mencegah penyakit gondok ya. Oke. Kemudian untuk 48, gas yang dihasilkan pada asap rokok adalah karbon dioksida ya, karena itu ada pembakaran di sana. Kemudian yang 49, zat aditif pada makanan yang berfungsi sebagai pengawet, berarti di sini ada asam benzoat, ada natrium propionat dan ada natrium nitrat. Kalau sakarin ini pemanis ya. Kalau beta karotin itu pewarna gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 2, 4 dan 5. Nah, terakhir zat aditif yang biasa dipakai sebagai bahan antioksidan. Nah, ini adalah BHT. BHT, butyl hidroksitoluene. Kalau sorbitol ini pemanis ya, pemanis. Kalau etilbutirat ini adalah penambah aroma ya. Kalau ini penambah aroma. Kalau monosodium glutamat ini adalah penyedap gitu, penyedap.
Baik, itu saja barangkali untuk pembahasan modul IPA kelas 9 semester genap untuk bab 9 Kapita Selekta 4 ya, ini MTS Alisan sebagai bahan ya untuk anak-anak MTS ya kelas 9 siswa SMK MTS Alisan dalam mengikuti asesmen madrasah. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.